Sementara ternyata pendidikan tinggi tidaklah menjadi jaminan bisa merubah karakter dan menurunkan emosi seseorang. Seperti kejadian di Denpasar ini, seorang anak tega memukul ibu kandungnya hingga pingsan. Padahal anak tersebut adalah seorang dokter. Bagaimanakah kasus ini bisa terjadi yang diduga antara ibu dan sang ayah ada terjadi peristiwa perselingkuhan sebelumnya dan sebuah perceraian dan rujuk berulang kali. Kasus penganiayaan seorang anak Dr. Iga terhadap ibu kandungnya Bisluita Sari Manulang ternyata berawal dari masalah biduk rumah tangga keluarga ini yang retak. Diduga biduk rumah tangga ini retak karena sang suami yang selingkuh. Di Mapolresta Denpasar, Bisluita Sari Manulang menceritakan kehidupan rumah tangganya yang berujung pada penganiayaan oleh sang anak terhadapnya. Ini berawal ketika ia menikah dengan Dr. I Ketut N pada tahun 94. Dari perkawinan itu, pasangan ini dikaruniai anak Iga yang di kemudian hari menjadi dokter di sebuah rumah sakit swasta di Nusa Dua. Hubungan rumah tangga Bisluita Sari dengan Dr. I Ketut N akhirnya retak karena tak lain dan tak bukan ada wanita idaman lain jadi orang ketiga. Karena itu hubungan rumah tangga mereka berdua berujung perceraian pada tahun 2003. Dalam perjalanannya, Dr. I Ketut N dan Bisluita Sari rujuk. Mereka menikah kembali pada tahun 2015. Lagi-lagi setelah menikah, ternyata hubungan rumah tangganya goyah. Ya, karena ada wanita lain dalam kehidupan suami. Saya membuat kesepakatan bercerai tahun 2016 ketika berada di Dompu. Namun sang suami tidak mau bercerai, kata dia. Singkat cerita, semenjak ia didompu pada tahun 2015, wanita ini ditelantarkan. Ia sempat jadi korban penganiayaan oleh suami, juga data dirinya dipalsukan. Selain sang suami memiliki selingkuhan, malah KTP saya diblokir. Data diri saya sengaja dihapus oleh suami dari kartu keluarga, bebernya. Karena itu, ia sempat melapor ke Polres Dompu dan juga ke Polsek Dompu terkait KDRT, perzinahan, pemalsuan data, dan lain-lain. Namun laporannya di Dompu itu mentok. Sejak pertengahan 2016, ia memilih pisah ranjang dan terbang ke Bali. Wanita ini tinggal seorang diri di kos, kawasan Abian Base, Kuta Utara. Saat di Dompu, sang suami tugas RSU Dompu di bagian Poligigi, lalu pindah ke Bali sejak 2018. Tugasnya di Poligigi di sebuah puskesmas di Karangasem hingga kini. Di kemudian hari yakni Minggu 13 Maret 2022 sekitar pukul 18 WITA, Bisluita Sari Manulang bertandang ke rumah tante dan paman di Jalan Tukan Balian. Wanita ini minta tolong kepada tante dan paman untuk membantu menguruskan surat-surat data diri, mengingat tantenya pernah berjanji akan membantu surat-surat identitasnya. Paman dan tante menyarankan ketika pengurusan surat-surat telah selesai, mereka berharap Bisluita Sari Manulang wajib tinggal di rumah sang anak Dr. Iga di kawasan Jalan Gunung Karang, Denpasar. Upaya perdamaian akan dikomunikasikan oleh sang tante dan pamannya. Saya tinggal di kos karena pisah ranjang sejak 2016 dengan suami. Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan sang anak, kata Bisluita Sari Manulang, akrab disapa Ita, ketika ditemui di Mapolresta Denpasar. Nah, ketika sampai di rumah paman dan tantenya, datang anaknya Dr. Iga dan ayahnya, Dr. I Ketut N, dan duduk di sebelah kanan sang tante dan paman, sementara wanita ini duduk di sebelah kiri. Keduanya sama sekali tidak menyapa Bisluita Sari Manulang dan memilih duduk di sebelah tantenya. Karena tak disapa, saya hanya bisa menangis. Anak saya terlihat marah dan mengepal tangan seolah-olah ingin memukul saya, sebutnya. Sambil menangis, saya menyapa sang anak dengan sopan. Sayang, ibunya hanya dibalas dengan dilirik. Lalu sang ibu mengatakan, tidak boleh seperti itu kepada ibu kandung, biar tidak jadi anak durhaka. Anak saya langsung bilang tidak percaya Tuhan, apalagi durhaka. Sambil berdiri mengepalkan tangan, seperti mau memukul, bahkan ia mengambil bungkus terdapat tisu seolah ingin melempar, bebernya sambil menangis. Refleks sang ibu berdiri dan bertanya, "Nak, siapa yang mengajarkanmu begitu?" Malah dia bergegas memukul saya dengan tangan mengepal, hingga saya pingsan, katanya. Atas kegaduhan itu, paman Ita bernama Binsar Manulang yang dalam kondisi sakit keluar dari kamar melerai, sementara suaminya, Dr. I Ketut N, yang merupakan dokter gigi di sebuah puskesmas di Karangasem, malah diam duduk senyum di sebelah pojok kanan saat terjatuh.
Tante saya hanya diam dengan alasan baru vaksin booster. Anak saya ditarik ke kamar oleh sepupu saya, sebutnya sambil mengusap air mata. Bisluit Tasari Manulang yang sempat berjatuh dan pingsan ditopang ke tempat duduk oleh paman. Setelah sadar, saya hanya menangis karena tak menyangka anak saya setega itu kisahnya. Akibatnya mata sebelah kanan bengkak dan memar. Pu terdapat benjolan dan luka memar pada kepala bagian belakang, terangnya. Dia pun melapor ke Polresta Denpasar dengan nomor laporan polisi LP /B-234/2002 Reskrim Polresta Denpasar Polda Bali. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Letut Sukadi membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan sudah ditindaklanjuti infonya. Penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada saksi terhadap pelapor, tutupnya. Bagaimana pendapat Anda dengan peristiwa ini? Silakan tuliskan di kolom komentar.